Halo, balik lagi sama gue Billy. Asus itu semakin kesini memang semakin inovatif. Setelah sebelumnya dia buat untuk laptop gaming dan laptop mainstreamnya itu dalam form factor tablet/laptop, hal ini dibawa juga ke lini bisnisnya. Dan bukan hanya itu, di lini bisnisnya ini selain dibuat dalam form factor seperti itu, ada twistnya juga yang membuatnya berbeda dibanding laptop-laptop pada umumnya. Tapi ya jujur aja, untuk user seperti gua sih, gua nggak cocok menggunakan tablet/laptop yang satu ini. Ya, ini Asus Expertbook B3000 Detachable. Kalau dilihat bentuknya kayak gini sih mirip, kita bikin penampilannya yang agak berbeda. Nah, kita taruhnya seperti ini biar kelihatan bedanya dibanding laptop pada umumnya. Ya itu sih yang disongsong oleh Asus ya, detachable tablet/laptop. Anyway, dalam paket pembeliannya itu ya sudah pasti lah ya ada si tablet/laptopnya ini. Dan selain dari itu sudah juga lengkap dengan keyboardnya, detachable keyboard itu, dan cover belakangnya alias kickstand-nya ini. Dan juga dia udah lengkap dengan built-in stylus, yang mana stylusnya ini waktu pengecasannya cepat. Jadi dia cuma perlu waktu dicas, misalnya udah habis baterai nih, dia cuma colok 15 detik aja udah bisa dipakai lagi selama 45 menit kurang lebih. At least itu yang diklaim oleh Asus. Dan selain dari itu yang sudah pasti juga ada di paket penjualannya, ini nih charger imutnya, charger 45 watt Type-C yang kecil, enteng, imut ini. Ngomong-ngomong soal form factor nih ya, gue bisa bilang ini tuh laptop pertama yang gue temukan dengan form factor sekecil ini. Ya kalau tablet sih mungkin ukuran seperti ini sudah banyak, tapi kan kalau yang laptop/tablet baru ini, dia tipisnya segini, lebarnya juga ukurannya seperti ini, dia ringkas, kecil. Dan kenapa gue bisa bilang itu juga dibandingin sama buku anak sekolah aja, dia tuh sama ukurannya, bisa dibilang hampir sama lah. Jadi ya sebegitu kecilnya ukurannya. Dan gue pun punya tas punggungnya itu kecil. Dan yang gue miss pas gue coba masukin buat dibawa waktu itu ngetes, ya bawa muat loh di dalam situ, luar biasa memang. Dan satu lagi kelebihannya, dibawa di tas itu tuh nggak terlalu mengganggu karena dia enteng. Beratnya sendiri aja cuman masih kurang dari 600 gram. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia ini dengan form factor seperti ini, dia sudah dilengkapi dengan mil STD. Jadi aman nih laptop kalau dibawa-bawa, pentok atau amit-amit jatuh misalnya dari tas atau gimana, dia aman. Dan bicara soal keyboardnya ini ya, keyboardnya ini kalau dipakai ngetik memang masih dibilang enak lah, karena khasnya keyboardnya Asus gitu. Kalau dipakai nyaman, tapi yang memang sedikit agak bouncy kalau dipakai ngetik ya, tapi dikit lah, itu nggak terlalu mengganggu gimana. Tapi kalau memang nggak biasa nih, biasanya dengan keyboard biasa ya akan berasa. Tapi overall sih masih enak. Ada trackpadnya juga, sudah bawaannya dari sini yang enak juga dipakainya. Walaupun ya kalau ini sudah touchscreen sih, trackpad hampir nggak guna ya. Kayaknya udah enak banget gitu kalau pakai laptop/tablet yang touchscreen gitu. Apa-apa tinggal digeser-geser dari sininya. Tapi keyboard ini sendiri dia nggak ada baterainya. Jadi kalau terlepas kayak gini, ini nggak bisa seperti keyboard Bluetooth yang dipakai sambil itu, no. Dia harus dicolokin, ada konektornya, dan dia baru on kalau setelah dicolokin. Tapi keyboard ini nih masih tanpa backlit. Kekurangannya sih di situ menurut gua. Karena ya setidaknya kalau yang dulu dia buat di ROG aja bisa pasangin RGB, di sini kalau dia pasang backlit kayaknya masih oke lah ya, harusnya bisa. Tapi ya dia nggak pasang itu di sini. Tapi so far dia masih oke. Walau ada kekurangan satu laginya, di keyboard ini sendiri menurut gua magnetnya kurang kuat. Jadi kalau kita angkat dia akan mudah lepas. Walaupun dia nggak selalu akan lepas, tapi bisa lepas. Rasanya kurang aman aja lah. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari sisi bodinya ini sendiri,
Dari sisi sampingnya itu, di samping sini dia ada tombol power dan ada tombol volumenya. Dan untuk di sisi satunya lagi, dia ada combo audio jack, dan ya ini dikasih cuman satu USB Type-C 3.2 Gen 1, yang mana dia sendiri sudah support DisplayPort dan juga power delivery. Ya karena ngecasnya cuma dari sini doang, nggak ada tombol atau colokan lain lagi untuk ngecas. Irit banget. Itu bukan komplimen ya. Ya repot kali kalau misalnya kita lagi ngecas terus butuh mau pasang mouse juga. Oke lah, mouse bisa Bluetooth, tapi kan mouse Bluetooth itu lebih mahal ya. Terus selain dari itu, kalau misalnya kita perlu nyolokin buat external storage kah, itu juga jadi susah ya kalau misalnya colokannya cuma satu. Jadi dari kemarin selama gua ngetes ini, kerjaannya di satu port dicabut colok. Walaupun portnya sendiri dia sudah klaim bahwa dia memasang port ini tuh dengan ekstra lebih secure, jadi dia lebih kuat lah untuk dicabut colokin. Bayangin kalau udah cuma satu dan dia jebol. Setelah tadi ngomongin soal tombol-tombol dan port I/O nya, sekarang kita ke layarnya, yang mana seperti tadi gue udah sebut, layarnya sendiri ini merupakan layar touchscreen, yang mana sekarang gue jadi demen sama layar touchscreen karena enak, tinggal ya gitu kalau mau ngapa-ngapain tuh lebih gampang gitu rasanya. Dan ini layar berukuran 10,5 inch dengan resolusi WU-XGA, ya udah kekinian, dia resolusinya 1920x1200 pixel, dan dia rasionya juga sudah kekinian, dia 16:10. Mantep. Dan yang mana lagi kelebihannya lagi, dia di layarnya ini diklaim oleh Asus sudah memiliki color gamut yang mantap. Dia color gamutnya sRGB-nya udah di 121%. Jadi akurasinya ini sudah enak lah buat dipandang, buat konten creation juga. Konten creation ya seharusnya enak, tapi kita bicarain lagi. Nah untuk konten consumption sih enak juga karena memang warnanya kan sudah lumayan udah akurat bisa dibilang. Dan selain dari itu, untuk layarnya sendiri dia sudah disertifikasi oleh TOF Friendly, yang mana blue light-nya sendiri dia sudah bisa dikurangin lah, jadi lebih aman untuk penggunaan ke mata kita atau ke mata anak-anak yang menggunakan, itu akan lebih aman ya. Walaupun jujurnya buat gue sendiri memang gue demen layar touchscreen, cuman dengan layar ukuran sekecil ini, nah buat gue tuh kurang cocok karena agak susah ya kayaknya ngerjain kalau layarnya terlalu kecil. Gue aja akhirnya di laptop yang biasa 15 inch, gue akhirnya di monitor 24 inch karena lebih enak memandang monitor yang gede kayak begitu buat kerja. Tapi mungkin kalau untuk keperluan bisnis aja itu sih nggak masalah ya, jadi ngetik-ngetik dokumen aja mungkin ya nggak akan terlalu masalah, karena ya dia compact juga untuk dibawa sana sini. Terus untuk jeroannya, nah ini bagian yang ada disknya. Jadi grafik cardnya dia ini menggunakan Adreno GPU 618. Kalian tahu dong kalau udah disebut Adreno itu berarti dia prosesornya menggunakan Snapdragon 7C Gen 2. Dia core-nya itu ada di 8 core dan speednya up to 2,55 GHz. Nah, itu sih twistnya membuatnya berbeda dibanding laptop-laptop pada umumnya yang menggunakan kubu biru atau kubu merah. Yang ini kubu naga menggunakannya. Dan untuk prosesornya sendiri, ya kita sih memang banyak lebih familiar dengan prosesor ini di smartphone. Yang mana kalau di smartphone bisa dibilang chipset yang paling bagusnya itu Snapdragon, seperti yang kita tahu ya pada umumnya. Tapi untuk di laptop ini, kita lihat nanti performanya pas pengujian. Ngomongin soal jeroannya lagi, RAM-nya itu dia menggunakan LPDDR4X onboard 8GB. Tapi anehnya di websitenya ditulis bisa up to 16GB. Bingung nggak? Dia sudah onboard 8GB. Gue coba mau buka pun nggak bisa, nggak ada scoopnya. Jadi gimana buat jadi 16GB? Atau mungkin ini untuk yang, kan ini laptop bisnis nih. Biasanya kalau Asus itu untuk laptop bisnis kita bisa
ya B2B punya orderan gitu deh. Jadi mungkin bisa order khusus langsung ya, kasusnya gue mau yang spesifikasi seperti ini nih. Nah, prosesornya ini bisa support sampai 16 GB itu. Jadi itu special case. Tapi kalau kita beli secara umumnya di toko, ya ini sih bakal cuma ketemu yang 8 GB ini. Nah, buat storage-nya ini juga masih agak kurang menurut gue. Di zaman yang seperti ini nih, dia masih pakai storage cuma 128, kecil Bo, 128 GB. Dan bukan itu doang, udah 128 dia menggunakan model storage yang eMMC, yang mana ya speednya nanti bakal gue tunjukin pas pengujian. Buat gue sih kacau. Nah, selain dari itu ya, ini kan Snapdragon nih, dia tuh menggunakan kamera, ada dua, kamera di bagian depannya dan kamera di bagian belakangnya. Yang mana kameranya sendiri yang depan ini ada di 5 megapiksel dan belakangnya itu di berapa ya? 13 megapiksel. Jadi ini kualitas tangkapan gambar dari kamera depannya yang biasa kita sebut webcam, dan kualitas tangkapan suaranya juga seperti ini. Nah, laptop ini sendiri, laptop slash tablet ini memiliki dua kamera, yang mana di kamera depannya menghadap ke kita itu merupakan kamera 5 megapiksel, dan kamera yang menghadap ke belakang itu merupakan kamera 13 megapiksel. Dari segi penangkapan gambarnya ini, si Asus Snapdragon ini mereka mengklaim bahwa akan memiliki kemampuan noise reduction buat pengambilan gambar yang cukup bagus, yang mana ini sendiri didukung dari kemampuan prosesornya ya, yang mana si Snapdragon ini kan punya kemampuan AI untuk mengolah gambar yang lebih baik dibanding prosesor dari kubu merah atau kubu biru. Dan dia sendiri memiliki AI yang sudah terdedikasi untuk hal-hal seperti ini, jadi bisa menampilkan gambar, penangkap gambar yang lebih mulus. Untuk hasil tangkapan dari kamera belakangnya pun seperti ini, hasil tangkapan kamera fotonya ya, walaupun gua nggak bisa bilang ini lebih bagus dari tangkapan kamera smartphone, tapi ini cukup oke kalau dibandingkan dengan kamera webcam pada umumnya. Tentu saja yang satu ini connection-nya itu menggunakan hanya WiFi ya, karena memang tidak ada slot SIM card-nya juga, dan ini menggunakan masih di WiFi 5 atau WiFi AC. Itu sebenarnya sih untuk zaman sekarang masih dibilang cukup, nggak masalah, walaupun laptop-laptop yang baru-baru sudah banyak menggunakan WiFi AX, tapi WiFi AC, even laptop gue sendiri masih AC, nggak masalah sih, enak-enak aja, lancar-lancar aja. Karena apalagi speed kita di Indonesia ini kan masih belum bisa ngebut, jadi yang seadanya itu sudah cukup dengan WiFi AC ini menurut gua. Dan dia juga ada Bluetooth 5.1-nya. Ngomongin soal OS ya, ini sesuatu yang mungkin udah umum, tapi jujurnya buat gua baru ketemu OS seperti ini. Ya, walaupun dengan menggunakan Snapdragon, dia sudah menggunakan Windows, ya katro ya kalau gua kata Windows. Tapi Windows ini adalah Windows S Mode, yang mana mungkin S-nya kalau gue nangkap dia nggak jelasin secara detail sih, cuman S Mode-nya sepertinya itu secure mode, karena dia si Windows ini ngeklaim bahwa di S Mode ini akan lebih aman, performanya lebih kejaga, program-program yang diinstallinnya terjaga juga dong. Jadi maksud gue dengan seperti itu repot ya, kalau misalnya kita mau menginstal semuanya itu cuma bisa diinstal yang melalui Microsoft Store. Nah ini yang agak ribet, karena di Microsoft Store itu jujurnya kalau di Play Store banyaknya yang gratis, kalau di Microsoft Store banyaknya yang bayar. Jadi memang agak ribetnya di situ, tapi mereka menjanjikan sebuah keamanan yang mana untuk menginstal ini dan itu. Jadi ini yang gua tangkap ya, jadi yang extension exe yang buat menginstal file itu nggak akan bisa sembarangan dijalankan di sini tanpa melalui aplikasi yang kita ambil di atau kita beli di Microsoft Store itu, which is seharusnya dari segi malware, dari segi virus akan lebih terjaga ya. Gua nggak bilang 100% aman, karena
nggak mungkin gua tes masukin virus ke sini juga. Tapi ya masih lebih amannya karena mereka memang memproteksi ekosistemnya itu. Jadi hanya di ekosistem Windows saja. Dan kalau dibilang dia penggunaannya prosesornya jadi lebih stabil saat di S mode, saat pengujian gue bisa bilang iya. Tapi ya sayangnya itu hambatannya ada di situ juga. Karena untuk pengetesan install semua kalau hanya terbatas yang ada di Microsoft Store saja itu tidak cukup. Jadi ini pun sudah diberitahukan bahwa memang bisa tidak akan menghanguskan garansinya kalau kita keluar dari S mode-nya. Itu memungkinkan, tapi yang harus kita hati-hati kalau sudah sekali keluar dari S mode tidak bisa balik lagi ke S mode-nya. Jadi ya itu one way solution, kecuali kalau kalian bisa atau kalian niat buat pergi ke Asus Service Center-nya untuk mengembalikan dia ke S mode, cuma bisa dilakukan di situ. Jadi ya untuk dari sisi aplikasi dan softwarenya keterbatasannya ada di situ. Bisa dibilang kelebihan atau kekurangan juga ya, karena untuk kita biasa yang sudah umumnya menggunakan komputer kan enaknya kalau kita punya kebebasan untuk menginstal ini dan itu. Apalagi kalau untuk pekerjaan kantor biasanya ada software-software bawaan dari kantor. Nah di S mode ini tidak memungkinkan untuk menginstal software di luar dari Microsoft Store tadi, jadi akan sedikit merepotkan. Ya mau nggak mau harus keluar dari S mode itu. Nah berikutnya kita akan masuk ke bagian pengujiannya, yang mana software yang gua temuin di dalam si Microsoft Store-nya untuk yang biasa kita pakai uji cuma ketemu Cinebench R23 dan sama Crystal juga doang karena ketemunya. Jadi si Cinebench ini pas kita tes nih, kita tes Cinebench-nya masih di S mode. Nah dia tuh hasilnya memang skornya sih tidak begitu wah juga ya, cuman di 975, tapi dia bisa dibilang stabil, skornya di segitu-segitu aja, 900-an sekian. Dan setelah gua keluarin dari S mode ya ke normal mode, memang skornya itu lebih jadi nggak stabil. Hasil pengujiannya itu dia skornya dari 930-an bisa turun sampai 750-an, cukup jomplang turunnya. Yang mungkin di situ ya ketidakstabilannya kalau keluar dari S mode, atau mungkin itu hanya kekurangan di unit yang gue pegang aja, gue juga nggak tahu. Tapi at least dari hasil pengujian gue seperti itu. Karena sudah keluar dari S mode itu baru kita bisa install 3D Mark buat ngetes kemampuan grafiknya. Itu pun buat gue tidak begitu memuaskan, karena gue coba Firestrike nggak mau jalan bro. Di tengah-tengah pengujian dia stop. Memang nggak kuat berarti dia GPU-nya untuk ngangkat pengujian Firestrike. Jadi kita coba juga menggunakan 3D Mark Nitrate. Nah ini bisa jalan, tapi skornya amat sangat rendah, hanya di 1884 saja. Ya jadi untuk 3D Mark-nya cuma itu doang yang kita bisa cobain. Berikutnya kita tes juga pastinya menggunakan Crystal-Mark. Nah ini yang tadi bikin gerget juga, kenapa dia pasti pakai storage itu, eMMC. Karena hasilnya pengujian menggunakan Crystal-Mark ini rata-rata read-nya itu cuma ada di 260 saja, dan untuk write-nya dia hanya di 240 saja, 40-an ya, karena gua tes 4 kali. Ya jadi seperti itu deh menurut gua yang kurang memuaskannya. Dan untuk pengujian dengan game lain jujurnya gua struggling. Kita coba dulu benchmark yang untungnya masih bisa jalan di benchmark. Jadi kita menggunakan benchmarknya Final Fantasy 14 Endwalker. You know what? Dengan settingan yang udah semua mentok rata kiri, pokoknya semua di low-in, skornya itu cuma dapat low, dan skornya cuma di 1021 saja. Parah banget memang. Ya ini buat kerja saja lah ya, atau buat sekolah. Jangan dipakai buat main, nggak bisa. FPS-nya juga ini sudah non-playable. Dia cuma bisa dapat FPS di 3 FPS aja, yang mentok-mentok sampai ke belasan FPS gitu doang. Jadi nggak bakal enak juga kalau dipakai main. Anyway, gue cuma bisa ngetes itu aja sih. Karena gue coba mau Valorant juga nekat-nekatin siapa tahu bisa gitu kan. Nggak mau jalan bu, Valorant langsung mati dia, nggak bisa. Gimana
nggak non-operatable lah kalau gue bilang. Genshin, nah pas Genshin sendiri gue mau cobain ini Genshin, dia dari kita install pertama kali mau update aja sudah kena problem storage, yang mana ya karena storage-nya kecil jadi nggak muat dia mau nge-extract filenya. Genshin di PC kan yang gede banget, kalau dia di mobile dia masih lebih kecil, cuman karena ini platformnya sudah Windows harus diinstal yang versi PC-nya dan dia nggak mau, dia tidak bisa. Gue tes juga, cobain dengan copy filenya langsung dan tidak bisa jalan, balik lagi ke launchernya. Jadi ya sudah, Genshin tidak bisa, Valorant tidak bisa, tidak ada yang bisa dites lagi. Ngerti kan ya kenapa untuk user kayak gue ini tidak akan bekerja. Karena gue demennya memang yang all around, bisa ini itu, bisa edit video. Gue nggak even cobain buat ngetes edit video, ya udah nggak yakin aja lah dengan segala pengetesan seperti itu. Jadi kita lewatkan saja, kita uji saja baterainya. Dia itu menggunakan baterai 38 watt hour. Nah, ini menurut gua rada mengagumkan, karena bisa dibilang ini tuh irit banget. Ya mungkin kelebihannya si prosesor Snapdragon itu ada di baterainya ya, salah satunya. Jadi dia penggunaan dayanya irit. Jadi kalau kita makainya cuma moderate aja nih, nggak terlalu nggak intens banget lah. Kan kalau misalnya dipakai kerja paling 8 jam sampai 12 jam sehari itu ya, ini baterai bisa tahan lebih dari itu, bisa 2 hari. Bahkan waktu gue pakai bener-bener cuman installing, cuman ya browsing doang, itu sampai 3 hari pun dia belum minta dicas. Jadi memang iritnya gue bisa acungin jempol lah. Dan pas dites juga sekalian kita tes nih playback menggunakan YouTube playback itu kita tes 7 jam kita nyetel video dengan brightness hanya 25%, karena di ruangan 25% dia sudah cukup terang. Jadi gue cuma pasang di situ aja, dan volumenya juga 25%, turunnya itu cuma di 54%. Ya dengan pengujian YouTube yang mana kalau orang kerja kan akan lebih ringan lagi tasnya dibanding nonton video ya. Itu aja 7 jam turun setengahnya dari baterainya. Jadi ya bayangkan kalau digunakan dengan penggunaan yang ringan, hanya dokumen-dokumen ngetik-ngetik saja, 2 hari juga bisa. Memang portabilitas yang diutamakan di sini, ringan, baterainya tahan lama, ya seperti itu. Dan kita uji pengecasannya. Nah pas kita charge ini yang kurang oke menurut gua, karena kita ngecas nih dari 5% sampai 25%, dia makan waktu 18 menit. Oke, itu nggak berasa lama ya, tapi buat sampai fullnya itu agak pegel nungguinnya, itu seperti model-model laptop lama lah. Jadi dia masih perlu sekitar 2 jam 25 menit untuk sampai 100% full, 2 jam setengah lah ya. Itu kan udah mirip kayak laptop dari tahun 2019. Mungkin sebelum-sebelumnya juga laptopnya perlu waktu sekitar segituan, 2,5 jam sampai 3 jam buat full. Jadi dengan watt hour yang sekecil ini, dia untuk pengecasannya masih kurang impresif. Kelebihan lainnya lagi yang ada di laptop ini itu dari sisi supportnya. Karena dia kan udah kelasnya ExpertBook ya, yang mana kalau ExpertBook itu sudah punya support khusus yang disiapkan oleh si Asusnya sendiri, namanya untuk bisnis. Untuk bisnis itu agak krusial, jadi memang mesti yang supportnya ini mengagumkan, yang mana dia memberikan support yang komprehensif 24/7, jadi bisa dikontak untuk dibantu, dan dia juga punya layanan untuk pick up and return dan on-site service. Jadi kalau ada masalah kontak aja, kalau nggak bisa dibantu melalui telepon ya dia bisa kirim teknisinya untuk perbaikan langsung atau pengambilan unit. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke service centernya ya, yang mana ngantrinya juga kan lama, kadang susah. Dari segi warrantinya nih ya, dia ini memiliki warranty extension namanya. Dia bisa match your business needs. Maksudnya itu, jadi kalau misalnya ini pembeliannya bisnis to bisnis, dia itu kalau perlu warrantinya, ya namanya laptop bisnis, kadang dari segi kantoran kan minta jaminan yang lebih panjang lah atau request.
minta warranty yang lebih panjang, nah itu bisa dinegosiasikan dengan pihak Asusnya. Jadi untuk warrantinya mau dapat berapa tahun itu ada extensionnya khusus di program untuk laptop ExpertBook-nya. Di situ juga kelebihannya ada, dan dia pun memiliki accidental damage protection, yang mana untuk ketidaksengajaan jatuh atau apa, walaupun dia sudah mil STD jatuh biasanya aman dari ketinggian tertentu. Tapi kalau sampai ada kecelakaan yang akibat kecerobohan pengguna, ini masih bisa ditanggung oleh Asus. Untuk keyboardnya sendiri, misalnya ketumpahan air, ya ini sih spill resistant, jadi jangan didiemin ya, langsung dibuang aja airnya, masih bisa tahan, tapi nggak untuk yang menggenang air ya. Untuk dari sisi keamanannya sih seperti itu. Buat kesimpulannya sendiri, laptop seperti ini tuh nggak cocok kalau buat gua, karena ya seperti yang gue udah sebutin tadi, gue tuh tipenya perlu laptop yang all around. Walaupun dari sisi ketahanan baterainya gue tuh demen, recastnya juga gue demen sama ini, cuman ya powernya aja tidak bisa memenuhi keperluan gue, karena gue kan demen main game juga, gue ngedit video juga, jadi tidak memungkinkan kalau gue menggunakan model yang seperti ini, computing powernya seperti ini ya. Jadi ini tuh cocoknya buat siapa sih sebenarnya laptop ini? Laptop/tablet ini sebenarnya cocok untuk kalau misalnya kalian yang kerja kantoran dan memang fokusnya untuk buat kerja aja, ini tuh cocok sebenarnya. Karena kalau misalnya dipakai buat kerja, buat presentasi, ini mode yang bisa dipakai. Misalnya kalian mau presentasi seperti slide-nya di tablet, dalam mode seperti ini kan bisa nih presentasi bagus gitu kan, kelihatannya enak. Kayak begini juga sebenarnya sama sih, dia untuk presentasi sebenarnya oke, untuk meeting begitu, dibawa kemana-mana, kerja di kafe. Untuk orang kerja sebenarnya cocok, dan kalaupun dia diduetkan dengan kita bawa laptop yang powerful juga masih bisa, karena dia enteng dan kecil dan ringkas, jadi tinggal diselipin masuk aja. Laptop sekarang kan beratnya 2 kiloan lah segitu ya, tambah setengah kilo lagi, nggak gitu berasa lah ya. Jadi dia sebenarnya penggunaannya cocok untuk seperti itu, dan kemungkinan akan cocok juga untuk pelajar, karena untuk dari segi OS-nya sendiri ya, kalau untuk orang kerja memang agak keterbatasan juga ya kalau misalnya di Xmode itu, apalagi yang menggunakan software dari kantor. Tapi kalau misalnya untuk yang sekolah sih seharusnya dia masih aman-aman aja, dia tidak ada kesulitan lah. Kalau misalnya dulu sudah biasa menggunakan Chromebook, kan Chromebook sendiri memang banyak batasannya juga, nggak bisa ini dan itu macam-macam ya. Kita bisa mengandaikannya seperti itu Xmode ini. Jadi untuk pelajar, dari segi si orang tua juga akan lebih berasa aman, karena walaupun dia tidak membatasi konten yang bisa dibuka, tapi dari segi barang yang bisa diinstalnya itu bisa dijaga, bisa lebih terkontrol lah. Dan performanya juga kalau tetap di dalam Xmode kan jadi nggak ngedrop. Tapi kalau setelah gua uji, menurut gua nih ya, ini pandangan gua pribadi sih, laptop ini masih perlu, laptop/tablet ini masih perlu dikembangkan lebih lagi untuk lebih memaksimalkan keseluruhan kemampuannya aja lah. Karena gua rasain untuk saat ini dia kayaknya masih kurang. Kalau misalnya kayak tadi aja kita mau sambil main game, ya enaknya dibuat powernya lebih bisa mencakup itu lagi lah. Kalau memang si Snapdragon ini mau mulai masuk ke ranahnya laptop, sebaiknya sih ada peningkatan di situ ya. Jadi akan lebih oke juga lah, penggunaan nggak terbatas hanya untuk belajar atau kerja saja. Dan kekurangan berikutnya ya dari segi aplikasi-aplikasinya, walaupun terjaga yang bisa diinstal, tapi kekurangannya saking terjaganya kita nggak bisa install apa yang kita perlu. Kadang kita banyak perlu di luar yang Microsoft Store. Jadi ya itu kekurangan juga. Jadi kita tidak bisa se-fleksibel itu dalam beraktivitas menggunakan tablet/laptop ini. Nah, dilemanya berikutnya ini, kekurangannya ada di dilema soal Xmode-nya ini. Ya itu, kalau misalnya di Windows Store kan banyaknya berbayar atau tidak banyak aplikasi yang disediakan di situ lah. Banyaknya berbayar juga gitu, tidak sebanyak di Play Store yang banyak gratisnya. Jadi dilemanya di situ. Kalau kita mau tetap performanya oke, tahan di Xmode tapi nggak bisa install macam-macam, dan
kalau kita mau lebih bisa install macam-macam, kita harus keluar dari exportnya, tapi performanya yang akan dipertaruhkan di sini. Performa dan keamanannya gimana? Kalau misalnya kita udah bisa menggunakan laptop pada umumnya, ya mungkin komputer pada umumnya, kita akan terbiasa dengan menjaga supaya jangan sampai ada virus atau malware yang masuk. Tapi kalau untuk yang awam, itu akan lebih beresiko, karena yang awam biasanya tidak terlalu terbiasa untuk menjaga kan. Bisa aja kemasukan atau install macam-macam yang ya itulah. Storage masih pelan, itu masih perlu ditingkatkan. Gue bingung kenapa zaman sekarang masih menggunakan yang speednya seperti ini. Tapi ya mungkin untuk masuk, supaya bisa masuk budget juga ya, karena sampai saat ini yang gue tahu, gue belum dapat informasi jelas harganya berapa. Mungkin sampai launching, nah setelah launching, which is saat video ini tayang itu sudah launching. Sekarang gue belum punya harga pastinya, yang pasti itu di bawah 10 juta yang gue tahu. Ya mungkin kisaran antara 8 sampai 6 sampai 8 jutaan mungkin ya, sekitar segituan. Nanti gue tulis di deskripsi di bawah ya, kalau misalnya saat video ini sudah tayang, itu berarti pas launchingnya nanti gue bakal udah tahu harganya, gue update di deskripsi. Dan terakhir, yang kekurangannya itu konektornya gitu. Gue sih agak menyulitkan ya, cuman satu Type-C ya, minimal kalau Type-C kasih 2 lah gitu, karena kan dia juga ngecas pakai Type-C, repotnya di situ. Kalau enggak ya 2 atau 3 kali ya, ini enak. Jadi sekian aja pembahasan dari Geekuph untuk tablet slash laptop yang satu ini, Asus ExpertBook B3000 Detachable. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.